Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Haidar dengan NIM 230401010232. Ingin menjelaskan mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah sistem operasi. Tentu saja yang pertama, apa itu sistem operasi serta jelaskan fungsi dari sistem operasi. Oke, sistem operasi ini merupakan perangkat lunak utama yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras atau hardware komputer. Dan di sistem operasi ini mengatur cara kerja seluruh komponen komputer agar bisa digunakan secara efisien dan terkoordinasi. Contoh sistem operasi yaitu daripada Windows, Linux, macOS, Android, serta iOS. Selanjutnya ada fungsi dari sistem operasi. Yang pertama ada manajemen proses. Nah, ini merupakan proses untuk mengatur suatu program yang sedang berjalan. Contohnya seperti menjalankan beberapa aplikasi sekaligus atau multitasking. Yang kedua ada mengatur urutan eksekusi proses. Yang ketiga ada menghentikan proses yang bermasalah. Lalu selanjutnya fungsi yang kedua manajemen memori yang fungsi untuk mengelola penggunaan RAM agar setiap aplikasinya mendapat memori yang cukup, tidak terjadi bentrok antara program, lalu memori yang tidak terpakai bisa digunakan kembali. Fungsi yang ketiga yaitu manajemen perangkat keras atau device management, yaitu untuk mengontrol perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, hard disk atau SSD, serta monitor. Melalui driver, OS memastikan hardware bisa digunakan oleh aplikasi. Fungsi yang keempat yaitu manajemen sistem berkas atau file system. Operasi sistem ini mengatur penyimpanan data, contohnya seperti membuat, membaca, mengubah, dan menghapus file, lalu ada mengatur folder atau directory, serta menjaga keamanan dan hak akses file. Yang kelima ada antarmuka pengguna atau user interface. Ini berfungsi untuk menyediakan bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Contoh misalnya ada GUI atau Graphical User Interface pada Windows atau macOS, lalu ada CLI, Command Line Interface pada terminal Linux. Fungsi yang keenam yaitu ada keamanan dan proteksi. Nah, ini untuk menjaga sistem dari ancaman dengan menggunakan manajemen user dan password, lalu ada hak akses atau permission, serta ada proteksi dari malware dan program ilegal. Yang ketujuh ada manajemen jaringan. Yang ini memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan internet, lalu berbagi data dan sumber daya. Oke, soal selanjutnya yaitu sebutkan karakteristik dari sistem operasi secara open source dan closed source. Oke, dari sistem operasi open source dulu. Ini merupakan kode yang sumbernya terbuka dan dapat diakses oleh publik. Karakteristiknya yang pertama ada kode sumber terbuka, yaitu siapapun bisa melihat, mempelajari, dan memodifikasi source code, artinya publik. Lalu ada selanjutnya ada bebas dimodifikasi dan dikembangkan. Ini pengguna atau komunitas bisa menyesuaikan OS yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada lisensi bebas atau gratis, yang umumnya tidak berbayar, misalnya menggunakan lisensi GPL. Selanjutnya ada dikembangkan oleh komunitas. Banyak developer dari berbagai negara ikut berkontribusi. Selanjutnya ada transparansi tinggi. Ini untuk bug dan celah keamanan bisa diketahui dan diperbaiki lebih cepat. Lalu ada fleksibel dan customizable. Nah, ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti server, desktop, serta embed. Contohnya pada Linux, yaitu Linux Ubuntu dan Debian, serta yang lainnya. Lalu ada FreeBSD, lalu ada Android yang berbasis Linux. Selanjutnya pada sistem operasi closed source. Ya, ini merupakan sistem operasi yang kode sumbernya tertutup dan hanya bisa diakses oleh pihak pengembang resmi. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama ada kode sumber tertutup dan pengguna tidak bisa melihat atau mengubah source code. Serta lisensi berbayar atau terbatas. Nah, ini pengguna tidak diatur oleh perjanjian lisensi atau EULA.
serta dikembangkan oleh perusahaan tertentu. Nah, ini dikembangkan, pengembang dan pembaruan dikontrol penuh oleh vendor. Lalu ada kustomisasi terbatas. Pengguna hanya bisa memakai fitur yang disediakan. Lalu ada dukungan resmi atau official support. Ini biasanya tersedia customer support dan update resmi, serta stabil untuk penggunaan umum, yang dirancang agar mudah digunakan tanpa konfigurasi rumit. Contohnya yaitu ada pada Windows, macOS, serta iOS. Selanjutnya ada skema dasar sistem komputer. Ini merupakan contoh alur dari skema dasar sistem komputer. Pertama ada perangkat masukan atau input. Ini contohnya keyboard mouse atau scanner. Itu untuk perintah dari pengguna masuk ke komputer melalui port masukan atau keluaran. Ini disebut I/O ports. Dan dari sini data dikirim ke bagian pemrosesan lewat jalur bus. Yang kedua ada port-port masukan atau pengeluaran. Itu berfungsi sebagai penghubung perangkat luar dengan sistem internal komputer. Data dari input diteruskan ke CPU, lalu data hasil proses dari CPU juga dikirim ke output melalui bagian ini. Selanjutnya ada pemrosesan. Nah, ini bisa digunakan oleh CPU. Setelah bagian inti yang mengolah data, dan CPU berkomunikasi dengan memori utama untuk mengambil atau menyimpan data, lalu port input atau output untuk menerima input dan mengirim output. Serta CPU bekerja melalui 3 jalur utama, yaitu ada bus data untuk membawa data, bus alamat untuk menentukan lokasi data di memori, serta ada bus kendali untuk mengatur proses komunikasi. Selanjutnya ada memori utama. Ini memori utama biasanya digunakan pada RAM, menyimpan data yang sedang diproses, lalu instruksi program. Serta CPU mengambil data dari memori, lalu mengembalikannya serta diproses. Oke, yang selanjutnya terakhir ada pengerjaan keluaran atau output. Nah, ini contohnya ada pada monitor, printer, speaker, untuk menerima hasil dari CPU melalui port input serta output, dan menampilkan informasi ke pengguna. Oke, soal selanjutnya yaitu ada penjelasan perangkat input, proses, output, dan memori. Nah, perangkat input. Yang pertama adalah ini biasanya digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer agar dapat diproses. Nah, contoh perangkat input yaitu ada keyboard untuk memasukkan teks atau angka, lalu ada mouse, menggunakan pointer, ada scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi data digital, lalu ada mikrofon untuk memasukkan suara, serta webcam untuk memasukkan gambar atau video. Selanjutnya ada perangkat proses, yaitu komponen yang bertugas mengolah data yang diterima dari perangkat input agar menghasilkan informasi. Nah, contohnya perangkat proses yaitu ada CPU atau Central Processing Unit, yang terdiri dari ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit, yang berfungsi untuk melakukan operasi hitung dan logika, serta ada Control Unit atau CU untuk mengatur jalannya proses dan instruksi. Selanjutnya ada Graphical Processing Unit atau GPU untuk memproses data grafis. Perangkat output. Perangkat output merupakan alat yang berfungsi sebagai pengolahan data dari komputer. Ini contohnya ada monitor untuk menampilkan hasil visual, printer untuk mencetak hasil ke media kertas, lalu ada speaker atau headset untuk menghasilkan suara, serta proyektor untuk menampilkan tampilan ke layar besar, dan lain-lain. Selanjutnya ada perangkat memori. Nah, perangkat memori ini merupakan komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi, baik sementara maupun permanen. Jenis dan contohnya bagi berikut. Yang pertama ada memori utama atau primary memory. Biasanya digunakan oleh RAM dan ROM, yang digunakan untuk menyimpan penyimpanan data sementara saat komputer berjalan. Lalu ROM biasanya digunakan untuk menyimpan instruksi data dasar sistem. Selanjutnya ada memori sekunder atau secondary memory. Ini biasanya terletak pada hard disk atau SSD
yang digunakan untuk menyimpan data permanen, serta flash disk untuk menyimpan data secara portable, dan ada CD atau DVD, yaitu untuk menyimpan media secara optik. Soal kelima yaitu langkah-langkah menginstal Ubuntu versi 22.04. Yang pertama, download OS Ubuntu dari direktori resmi melalui web resmi dari Ubuntu. Download file ISO-nya versi 2204. Setelah di-download, buat di drive USB untuk bootable. Ini perlu dibuat drive USB yang bisa diboot untuk digunakan menginstal Ubuntu dan membuat software pihak ketiga seperti Rufus. Contoh format drive properties jika menggunakan Rufus. Dan untuk format option, biarkan file system dan cluster size dalam nilai defaultnya, lalu klik start. Yang ketiga ada install Ubuntu dari OS dan USB. Nah, mengatur boot menu dengan cara restart komputer, masuk ke boot menu atau BIOS. Biasanya klik tombol F2, F12, delete atau escape. Ini tergantung laptop masing-masing. Selanjutnya ada atur boot priority ke USB, simpan dan keluar. Setelah itu memulai instalasinya, yaitu setelah boot terpilih, pilih try or install Ubuntu, pilih bahasa, continue. Setelah itu pilih keyboard layout dan pilih jenis instalasinya, yaitu biasanya normal installation, paling direkomendasikan, lalu klik continue. Selanjutnya ada setup Ubuntu. Nah, dari pengaturan partisi, yaitu pilih salah satu, biasanya erase disk and install Ubuntu, menghapus semua data, atau something else, yaitu manual partisi, biasanya dual boot. Saya merekomendasikan yang something else, karena membuat partisi baru dan data yang sebelumnya tidak bakal terhapus. Lalu klik install now, kita continue. Selanjutnya ada pengaturan lokasi, yaitu pilih zona lokasi, waktunya biasanya ada di Asia atau Jakarta, klik continue, dan membuat akun pengguna. Mengisi nama lengkap, nama komputer, username, password, pilih require my password, to login, lalu klik continue. Nah, proses instalasi ini biasanya menunggu sekitar kurang lebih 10-20 menit. Setelah selesai, klik restart now, cabut flash disk saat diminta, dan siap digunakan. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.